Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rafida Imran di sini dan selamat datang di video pertama di YouTube saya. Video ini dikhususkan sebagai penugasan dari mata kuliah Rancangan Riset dan Inovasi semester pertama di Sekolah Pascasarjana IPB University pada program studi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan atau PSL. Berbicara mengenai mata kuliah ini, yaitu Rancangan Riset dan Inovasi yang membahas mengenai konsep dan penerapan filosofi ilmu dalam riset dan inovasi untuk mencari kebenaran ilmiah. Perumusan masalah dan hipotesis, penggunaan logika dan intuisi dalam menganalisis permasalahan, metode pengumpulan data, teknik penulisan tesis, serta publikasi ilmiah dibahas secara intensif melalui mata kuliah Rancangan Riset dan Inovasi. Output dari mata kuliah ini adalah tersusunnya pra-proposal penelitian. Untuk mata kuliah Rancangan Riset dan Inovasi ini diampu oleh beberapa dosen diantaranya Ibu Dr. Syartinilia Wijaya SP.MSI selaku koordinator mata kuliah, Bapak Profesor Dr. Insinyur Hadi Susilo Arifin MS, Bapak Dr. Insinyur Haryadi MS, dan Ibu Dr. Insinyur Sri Mulatsi MSc. Nah, di video kali ini merupakan tugas dari Ibu Dr. Insinyur Sri Mulatsi MSc, di mana tugasnya adalah pembuatan video dengan materi yang telah diberikan selama perkuliahan. Materi tersebut terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, jenis dan pengukuran data, yang kedua, metode pengumpulan data, dan yang ketiga adalah etika penelitian. Nah, langsung saja mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, jenis dan pengukuran data. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan data? Ada yang tahu? Nah, ternyata data itu merupakan sejumlah fakta atau kenyataan yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga data tersebut dapat digunakan untuk menjawab tujuan dan menarik kesimpulan. Apabila dikaitkan dengan penelitian, berarti data yang diperoleh dapat digunakan untuk menjawab dan menarik kesimpulan dari suatu penelitian. Mari kita masuk ke jenis data. Jenis data dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, data time series, yang kedua, data cross-section, dan yang ketiga, data panel. Yang pertama yaitu data time series. Data time series itu sendiri merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Dapat juga disebut sebagai data historis. Jadi, data time series dapat diartikan sebagai data yang diperoleh dari lokasi dan individu yang sama, namun waktunya yang berbeda. Misalnya, data perkembangan situs belanja online X dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Yang kedua adalah data cross-section. Data ini merupakan data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu, atau dapat dikatakan data ini diperoleh dari lokasi atau individu yang berbeda, namun pada waktu yang sama. Data ini merupakan kebalikan dari data time series. Contoh dari data ini yaitu jumlah pegawai di jasa pengiriman barang X pada tahun 2020. Yang terakhir yaitu data panel. Data panel merupakan data gabungan dari data cross-section dan juga data time series, atau dapat dikatakan data ini diperoleh dari lokasi atau individu yang berbeda pada waktu yang berbeda pula. Contoh dari data ini yaitu indeks kualitas pelayanan seluruh situs belanja di Indonesia selama 5 tahun. Selanjutnya adalah pengukuran data. Pengukuran data dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik dalam menilai dan membedakan suatu objek yang diukur. Di dalam mengolah dan menganalisis data, kita harus mengetahui skala pengukuran yang akan digunakan. Terdapat 4 skala pengukuran yang dapat digunakan, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan juga nisbah. Yang pertama adalah skala nominal. Skala nominal merupakan skala yang paling lemah atau rendah di antara skala pengukuran yang lainnya. Hal ini dikarenakan skala nominal hanya dapat membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikat. Misalnya, air dengan pH, umur dengan tahun. Yang kedua adalah skala ordinal. Skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Hal ini dikarenakan lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan pembedaan, juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Misalnya, indeks pencemaran stasiun 1 tercemar ringan, sedangkan pada stasiun 2 tercemar berat. Dan yang terakhir adalah skala interval.
Skala interval ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan skala nominal dan skala ordinal. Namun, ditambah dengan karakteristik lain yaitu berupa adanya interval yang tetap. Misalnya, usia anak-anak pada kisaran kurang dari 15 tahun, usia remaja pada kisaran 15 sampai 24 tahun, usia dewasa kisaran 25 tahun sampai 54 tahun, dan usia tua kisaran lebih dari 54 tahun. Nah, demikian penjelasan dari materi mengenai jenis dan pengukuran data. Mari kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Pengumpulan data ini biasanya dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan di dalam penelitian. Menurut cara memperolehnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Namun, dalam materi kali ini hanya akan membahas mengenai data primer. Data primer itu sendiri merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti dari subjek atau objek penelitian. Pemilihan metode pengumpulan data primer tergantung pada tujuan studi, sumber daya yang tersedia, keahlian dari peneliti, dan ketersediaan responden untuk diteliti secara langsung. Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya observasi, studi kualitatif, dan survei. Yang pertama adalah metode observasi. Metode ini merupakan proses peneliti dalam melihat situasi penelitian, atau dapat dikatakan juga metode observasi merupakan cara pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan. Yang kedua adalah studi kualitatif. Studi kualitatif dapat dilakukan pada penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Metode ini dapat dilakukan dengan cara in-depth interview dan juga FGD. Dan yang terakhir adalah metode survei. Metode survei adalah salah satu pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Dalam metode ini, informasi yang dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner yang didistribusikan secara langsung atau melalui perantara. Nah, tadi saya sempat menyebutkan istilah in-depth interview dan juga FGD. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan in-depth interview? In-depth interview ternyata merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, saling bertatap muka antar pewawancara dan responden dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Nah, lalu bagaimana dengan FGD? Ternyata, FGD itu merupakan singkatan dari Focus Group Discussion, yaitu salah satu metode studi kualitatif dengan cara diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu. Di dalam suatu penelitian yang ditujukan untuk mengetahui karakteristik suatu populasi, penggunaan sampel merupakan suatu yang sangat penting. Sampel sendiri merupakan sebagian dari populasi yang ingin diteliti, yang ciri-ciri dan keberadaannya diharapkan mewakili atau menggambarkan ciri-ciri dan keberadaan dari populasi yang sebenarnya. Adapun cara yang dapat digunakan agar sampel yang terambil tidak bergantung pada karakteristik individu objek disebut dengan cara pengacakan. Pengambilan sampel secara acak dikenal dengan pengambilan sampel peluang atau probability sampling, sedangkan sebaliknya disebut pengambilan sampel bukan peluang atau non-probability sampling. Di dalam pengambilan sampel peluang atau probability sampling, terdapat beberapa rancangan pengambilan sampel atau sampel design, yaitu diantaranya rancangan pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling, rancangan pengambilan sampel acak berlapis atau stratified random sampling, rancangan pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random sampling, rancangan pengambilan sampel acak gerombol atau cluster random sampling, dan rancangan pengambilan sampel bertahap atau multi-stage sampling. Lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu materi yang terakhir mengenai etika penelitian. Etika di dalam penelitian berkenaan dengan sudut pandang atau ketentuan baik, buruk, benar atau salah dalam kegiatan penelitian. Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai etika penelitian, terlebih dahulu saya jelaskan sedikit mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan penelitian. Ternyata,
Penelitian itu sendiri merupakan penyelidikan secara hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Berbicara mengenai etika penelitian juga berbicara mengenai pedoman norma atau standar yang harus digunakan sebagai pedoman dan sekaligus nilai-nilai yang luhur berkenaan dengan boleh atau tidak dan benar atau salah. Terdapat beberapa etika di dalam penelitian, yaitu diantaranya yang pertama menghormati harkat dan martabat manusia sebagai subjek penelitian, yang kedua menghormati privasi dan kerahasiaan daripada subjek penelitian, yang ketiga memegang prinsip keadilan dan kesetaraan, dan yang terakhir yaitu memperhitungkan dampak positif maupun dampak negatif daripada penelitian itu sendiri. Untuk lebih lanjut, mari kita simak satu persatu. Etika yang pertama yaitu menghormati dan menghargai harkat martabat manusia sebagai subjek penelitian. Hak dari subjek penelitian sendiri ialah mendapatkan informasi yang jelas terkait penelitian dan juga memiliki kebebasan menentukan pilihan. Subjek secara sukarela dan tanpa paksaan untuk menjadi subjek dalam penelitian. Etika yang kedua yaitu menghormati privasi dan kerahasiaan dari subjek penelitian. Peneliti bertanggung jawab atas perlindungan privasi daripada subjek penelitian. Data dari penelitian dirahasiakan dan hanya digunakan untuk tujuan penelitian dan tidak boleh disebarluaskan. Etika yang ketiga adalah memegang prinsip keadilan dan kesetaraan. Peluang yang sama bagi subjek untuk ditempatkan dalam pengelompokan subjek dalam penelitian. Terdapat keadilan dalam perlakuan selama eksperimen atau penelitian berlangsung. Dan etika yang terakhir adalah memperhitungkan dampak positif maupun dampak negatif dari penelitian. Dampak-dampak tersebut dapat diminimalisir dengan cara sangat berhati-hati dalam melakukan penelitian. Penelitian tidak boleh fraud atau melakukan kecurangan yang disengaja. Perlu diingat bahwa peneliti boleh salah, tapi peneliti tidak boleh bohong. Ya, baiklah, terima kasih. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.